Selamat sore. Ya, dengan senang hati kita bisa memberikan kuliah hari ini. Hari ini kita bicara dengan salah satu dari attitude yang kita sebut dengan sikap. Jadi, seperti yang kita pernah diskusikan sebelumnya, bahwa ketika kita berinteraksi sosial di masyarakat, tentu kita tidak terlepas dari penilaian seseorang. Jadi begini, sebenarnya kita tidak boleh memaksakan orang harus menilai kita begini, harus menilai kita begitu. Karena bahasa itu adalah arbiter. Jadi sesukanya. Nah, makanya kita harus berhati-hati berbicara. Karena apa yang kita lakukan itu, baik bahasa verbal maupun bahasa non-verbal, itu ada di otak kita, begitu. Jangan sampai salah kaprah. Oh, orang itu baik. Mungkin saja situasinya seperti ini. Nggak bisa gampang itu menilai orang. Atau tidak bisa mengatakan bahwa orang ini seperti ini, tidak. Tetapi yang lebih lebih nyata itu kita bisa menilai orang itu dengan apa yang diwujudkan, apa yang direalisasikan dalam bentuk klausa. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahasa itu kan ada bahasa verbal. Ya, bahasa verbal itu apa yang kita katakan, apa yang kita tulis, apa yang kita baca, itu kan sudah salah satu bentuk bahasa verbal. Nah, terus bahasa yang non-verbal adalah bahasa yang berkaitan dengan apa tindakan yang kita lakukan. Nah, makanya begini. Ya, seperti kata para ahli semiotik itu mengatakan, di dunia ini tidak ada yang lepas dari namanya tanda. Karena dunia ini tanda, kita ini diselimuti dengan tanda. Ya. Jadi tanda itu sadar nggak sadar, kita sudah merealisasikan tanda. Apalagi kita zaman sekarang ini sudah main di medsos, apapun namanya. Itu adalah tanda yang kita apresiasikan melalui medsos itu. Jadi medianya itu di sekarang itu sudah berkembang di medsos. Dengan medsosnya ini kita akan mudah diakses oleh orang banyak. Makanya itu hati-hati berbicara. Karena bahasa itu penting. Bahasa itu menunjukkan bangsa. Kan orang mengatakan kan begitu. Bahasa itu adalah bangsa. Nah, begitu yang skupnya kecil itu adalah apa yang kita ungkapkan, apa yang kita pikirkan, ya apa yang kita perbuat itu kan salah satu bahasa. Nah, jadi bahasa itu dalam skup yang lebih kecil itu mengacu pada diri ini, apa yang kita katakan, apa yang kita itu adalah siapa jadi diri kita. Makanya seorang pendidik yang punya pendidikan tinggi itu harus hati-hati berbicara. Jangan sampai orang lain yang memberikan kesan negatif, ya. Penilaian itu kan sah-sah saja. Karena ada prinsip begini, apapun yang kita katakan pada orang yang tidak suka dengan kita, pasti itu negatif. Namun ada hal yang begini, yang harus netral. Maksudnya begini, ketika orang itu menilai orang, ya, tentu ada batas, yaitu ada semacam landasan untuk berpikir, landasan untuk menilai, landasan untuk menjudgment. Maka dari itu, ya, topik ini kita akan membahas tentang judgment atau disebut dengan penilaian yang berkaitan dengan judgment, mengejudge kita. Jadi
seperti yang kita katakan tadi, itu tidak serta-merta kita menilai orang. Tentu ada latar belakang kenapa kita mengejudge orang itu. Nah, nah, jadi kalau kita bicara dengan judgment, apa yang dilihat kan begitu. Ya, bisa bahasa nonverbal dan bisa bahasa verbal. Nah, contohnya begini seperti yang saya katakan tadi. Ahli semiotik mengatakan bahwa dunia ini tidak lepas dari yang namanya bahasa simbol. Memang betul. Ya, memang betul. Bahasa itu adalah simbol. Makanya ketika kita berbicara itu, orang akan menilai siapa sih orang ini? Kok orang ini kok seperti ini bicara? Nah, jadi kalau kita bicara appraisal itu tidak hanya sekedar kata yang dilihat. Ya, tidak aja kata-kata dilihat, tetapi ada apa di balik kata itu atau di balik klausa itu. Nah, kalau orang mengatakan begini, saya mau makan. Kan begitu. Saya mau makan. Itu kan ada, kalau kita melihat secara semantik itu saya makan itu apa. Tapi yang kita fokuskan kan bukan hanya sampai di sana, tetapi bagaimana, kalau ada apa, untuk apa. Ya, klausa itu digunakan. Sehingga kajian kita dalam hal ini, appraisal itu, atau penilaian itu, atau yang disebut dengan evaluasi itu, ada di balik saya makan itu. Nah, yang kemarin kita sudah bicara dengan sikap. Sikap itu berkaitan dengan emosi. Kan begitu. Emosi itu kan sudah saya jelaskan, ya bisa dalam bentuk adjektiva, bisa dalam bentuk proses mental, bisa dalam bentuk ejang, ya bisa dalam bentuk modalitas itu sendiri. Nah, sekarang juga sama, cuma perbedaan antara sikap atau emosi itu affect itu terletak pada penekanannya, begitu. Ya, judgment ini lebih menekankan kepada etika. Ya, jadi sejauh mana peranan etika dalam berbahasa sangat penting. Makanya kita sangat menghormati diri kita. Makanya kan seperti Norman mengatakan dalam bukunya Language in Power, ya, Verkloop, ya, Norman Verkloop itu mengatakan bahwa dalam bahasa itu bagaimana kita mempertahankan status kita dengan bahasa. Makanya begini, kalau kita lihat ya suatu pengalaman kita di masyarakat, ada seorang calon, misalkan calon A, ada berkaitan dengan calon B. Nah, di sini dah kalau orang itu akan dilihat sejauh mana ya mereka berargumentasi menggunakan bahasa. Karena begini, bahasa itu ada di otaknya. Kalau orangnya itu kasar, kasarlah dia. Karena dia otaknya di sini ada gitu loh. Kita nggak memungkiri. Kita boleh kita boleh mengatakan oh ini sebenarnya pura-pura saja, bisa mengatakan begitu. Tetapi kembali lagi, otaknya di sini tidak bisa dibohongi. Ya, sama seperti kita melihara macan. Ya, selama macan itu masih kenyang, ya kita tidak diganggu. Ya, kita udah dipelihara dari kecil, kita nggak diganggu, kita pelihara karena kita memenuhi kebutuhan macan itu sendiri atau singa itu sendiri. Namun ketika dia lapar, ya pawangnya itu tidak hanya akan dilihat sebagai pawang saja lagi,
Tetapi dilihat, oh ini mangsa karena dia lapar. Begitu juga di bahasa di sini. Ya, di bahasa nih. Banyak orang masih kepura-puraan. Itu urusan mereka. Itu urusan mereka kembali lagi. Tetapi kita sebagai orang ahli bahasa, ya, pemerhati bahasa, kita akan gampang sekali mana kepura-puraan, mana ketidakpura-puraan berdasarkan ini. Dan bahasa nonverbal itu sendiri. Makanya seperti yang saya katakan tadi, mobil itu tidak hanya bisa dipahami sebatas transportasi. Kan kita lihat ya, ada mobil A, mobil B, dan mobil C. Mobil A itu harganya mahal, harga B standar, C itu LGCC. Nah, orang itu akan berusaha mencari mobil yang mahal dulu, kelompok A itu. Kenapa? Terus pertanyaannya, apakah mobil B, mobil C itu tidak sampai di tempat tujuan? Sampai. Tetapi orang mencari prestise. Ya, tidak mengatakan saya akan beli sini supaya dapat itu, kan karena omongan yang tidak punya uang. Nah, makanya ketika orang punya uang, dia akan mengatakan begini, saya akan beli mobil dulu supaya ada transportasi dari tempat A ke tempat B. Iya, sah-sah saja. Karena yang ngomong itu dalam keadaan tidak punya uang. Tetapi ketika dia punya uang itu kan, ya, bukan hanya sebagai fungsi tetapi sebagai simbol. Nah, terus seperti yang saya katakan tadi, mengatakan saya tidak punya uang, saya beli mobil dulu supaya bisa transportasi. Itu dari klausa-klausa yang diungkapkan itu kita sudah tahu orang ini adalah orang yang tidak punya uang, sehingga orangnya ini berpikir seperti itu. Atau orang ini pelit. Kadang-kadang kan ada memang begitu. Baru ada urusan tertentu, urusan pribadinya, dia tidak mau. Tetapi kalau ada sesuatu yang menghasilkan lebih dari itu dia utamakan. Itu saya pikir sah-sah saja. Sah-sah saja. Namun begini ya, apapun yang kita lakukan itu masyarakat tidak boleh dibatasi untuk berinterpretasi. Tidak boleh dibatasi untuk berbicara yang yang berbeda dari ini. Artinya begini, masyarakat itu diberikanlah kebebasan untuk berbicara, berpendapat, karena kita yang melakukan interaksi sosial. Jadi ketika kita melakukan hubungan sebut dengan transaksi sosial, berarti kita ya wajar diberikan label, diberikan simbol gitu. Nah, kembali lagi ke judgement tadi. Ya, judgement tadi. Nah, dalam judgement itu pasti ada etika. Nah, etika ini sangat penting. Makanya kalau kita tidak punya etika, ya tentu. Ya, tidak tentu. Akan apa? Dijauhi. Jangan merasa kita ini punya itu, begini. Tapi kalau bahasa kita kacau, orang tidak akan tidak akan merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan orang yang bahasanya kacau. Atau kacau dalam hal ini adalah merasa ego, merasa bukan masalah strukturnya, tapi masalah keegonya, saya sebut dengan kacau. Begitu. Kacau apa? Kacau yang fungsinya begitu. Nah, makanya kan ada seperti yang saya katakan tadi, ada Norman van Cloof itu ya mengatakan bahwa bahasa itu sangat penting sekali. Ya, bahasa itu untuk mengetahui siapa Anda. Apakah Anda ini seorang pendidik, apakah Anda seorang bekerja sebagai apa, bekerja apa. Karena dari segi bahasa lah akan ditentukan. It is you, gitu loh. It is you. Nah, ini adalah saya, ini adalah dia, ini adalah mereka dan sebagainya, begitu loh. Ya, nah, seperti itu. Dalam etika itu ada dua yang kita sebut. Yang pertama itu namanya social esteem. Ya, social esteem itu berkaitan dengan esteem itu kalau kita melihat secara secara literal ya, itu kan esteem itu kan semacam penghargaan lah gitu.
Berarti social esteem, berarti penghargaan sosial. Nah, terus yang kedua itu namanya social sanction, jadi sanksi sosial. Jadi maksudnya begini, dalam beretika itu, ya kita akan bisa dinilai baik itu dari segi norma, ya norma, atau disebut dengan konvensional. Dia tidak tertulis, tetapi dia ada. Seperti bahasa-bahasa di masyarakat, ada yang mempunyai status sosial yang lebih tinggi. Itu tidak tertulis. Kalau kita mengatakan bahasa yang kasar, saya pikir itu tidak ada salah karena tidak ada undang-undang yang tertulis yang mengatur bahwa orang yang berstatus bawah ini harus tunduk dengan ini. Itu saya pikir nggak ada undang-undangnya. Kalau kita mencari hukumnya nggak ada hukumnya di sana. Cuma di sini adalah masalah konteks budaya, masalah budaya saja. Nah, makanya itu untuk mempertahankan bagi anak-anak yang mempunyai status yang lebih rendah dengan ngomong yang lebih tinggi untuk mempertahankan bahasanya itu, makanya orang yang lebih tinggi juga harus menghormati yang lebih bawah. Itu kata Norman Clove, ya. Jadi bukunya itu ada itu language and power, itu bahasa dalam kekuasaan itu ada. Kekuasaan dalam hal ini bukan dalam saya jadi bupati, saya jadi pemimpin, saya jadi konglomerat, bukan begitu. Bukan begitu. Jadi misalkan saya sebagai dosen, misalkan saya dosen diskurs analisis dan dosen semiotik, ya, saya dipercaya oleh kampus, saya memegang semiotik dan diskurs analisis. Nah, saya tahu diri saya sebagai dosen. Nah, apa yang saya perlu lakukan? Apa yang saya perlu lakukan? Apa yang saya perlu bahasakan? Apa yang saya perlu tindakan dalam bentuk fisik maupun non fisik? Itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah saya atau fungsi-fungsi saya sebagai dosen. Saya tidak boleh menghukum mahasiswa, tidak boleh menjelek-jelekan mahasiswa, tidak boleh menjelek-jelekan ini. Nah, itulah yang kadang-kadang itu disebut dengan power, kekuasaan. Kekuasaannya di sini saya sebagai dosen, saya harus menggunakan bahasa kekuasaan saya, yaitu tidak boleh tidak boleh menghina mahasiswa, tidak boleh menjatuhkan mahasiswa dan sebagainya. Itu adalah tindakan-tindakan. Nah, ketika hal itu saya sudah lakukan dengan baik, mahasiswa nyaman dengan saya. Di sanalah muncul ada namanya penghormatan dari mahasiswa kepada dosen. Begitu. Nah, terus ketika ditanya gimana Iketut Swardana itu yang mengajar diskurs analisis, yang mengajar semiotiknya itu. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, muncullah yang disebut dengan, oh itu baik sekali dosennya. Itu namanya etika. Ya, itu namanya etika. Oh dia beretika baik. Oh dia ketika saya lambat dia mengampuni. Tidak ada namanya aturan bahwa pasal begini, begini, begini. Undang-undang begini, begini, begini. Nggak ada mengatur. Ya, saya berbicara dengan sopan, dengan lembut, dengan mahasiswa. Tidak ada mengatur seperti itu. Tetapi ini bicara masalah konvensional, ya, yang sudah berlaku, yang sudah dijalani dari tahun ke tahun oleh orang yang mempunyai profesi dosen, misalkan seperti itu. Ya, jadi tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah pelanggaran, tidak bisa. Tetapi bagaimana kita menjalankan fungsi-fungsi sebagai posisi tertentu untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, sama halnya seperti ini juga. Saya sebagai dosen juga dipandang orang yang terdidik. Nah, terus bagaimana saya berbicara di masyarakat? Nah, jadi saya tidak akan pernah membantah masyarakat yang mempunyai opini. Nah, saya mempunyai bantahan dengan cara yang berbeda. Nah, bantahannya ini yang kita sebut dengan grammatical metaphor, ya, grammatical metaphor terutama di interpersonal. Artinya tetap membantah, tetapi dengan cara yang tidak menyakiti, dengan cara yang lebih halus, sehingga yang dibantah pun tidak akan pernah merasa tersinggung dengan apa yang kita bantah. Contohnya begini. Kalau ada mengatakan begini, masyarakat ada mengatakan masyarakat begini. Oh, saya pikir
kehamilan itu selalu diakibatkan oleh kemandulan laki-laki dan perempuan. Itu terutama di biologis. Nah, misalkan pandangan seperti itu. Kalau saya yang gini kan, yang apa namanya, Kang Kuran kan bilang, oh Anda sok pintar, sok bodoh, sok pintar, sok tahu. Apa sih kamu? Nah itu sebenarnya itulah menghakimi. Nah ketika kalimat itu mengatakan, itu namanya kembali lagi self esteem namanya, ya. Jadi self esteemnya di sini, oh kok orang itu seperti itu sih, tidak enak bicara. Mestinya dia seorang pendidik tuh harus berbicara yang lemah. Nah, saya akan bicara begini, misalkan begini. Oh, pandangan itu tidak selalu benar. Pandangan itu harus dievaluasi ya, sebelum masyarakat termakan dengan konsep-konsep itu. Ya, karena kemandulan itu tidak hanya disebabkan oleh faktor biologis, tetapi juga ada namanya faktor lain, yang itu dengan faktor psikologi. Ya, psikologinya inilah yang paling paling sering terjadi di masyarakat. Tetapi pandangan psikologinya itu sering diabaikan dan terus menghakimi atau mengejudge bahwa kemandulan itu selalu dikaitkan dengan masalah kesehatan begitu. Nah, itu perlu dikaji. Nah, jadi klausa-klausa seperti itu, atau bantahan-bantahan seperti itu akan menyebabkan terjadinya yang kita sebut dengan judgment. Nah, ini bicara dengan self esteem. Nah, ketika kita bicara self esteem, itu ada 3 yang kita kaitkan. Yang pertama yang kita sebut dengan ini adalah kemandirian. Makanya seperti kemandirian. Makanya kalau kita misalkan begini, kita sudah berumur 40 tahun atau 50 tahun, misalkan kita nggak mau kerja, tanggapan masyarakat apa? Atau misalkan kita punya orang tua yang kaya misalkan, terus kita nggak mau kerja. Kembali lagi, jangan salahkan orang lain menilai kita karena kita ini hidup bermasyarakat. Karena 40 tahun itu mestinya orang itu sudah membuktikan jati diri. Tidak mesti harus saya kaya. Kayak gini, itu kembali ke karma. Saya pikir ke karma. Karena setiap orang itu bawa karma masing-masing. Tapi paling tidak sudah mempunyai hal yang digeluti. Ya, karena hal yang paling digeluti itu adalah berkaitan dengan perasaan, emosi, dan seterusnya. Itu yang paling penting. Sekali lagi jangan dikait-kaitkan dengan umur 50 tahun dia harus punya ini, punya itu, punya itu, punya ini. Itu tidak kita bicarakan dalam hal ini karena itu berkaitan dengan karma masing-masing. Yang kita bicarakan dengan adalah bagaimana positioning itu. Karena begini, kita tahu bahwa contoh seperti saya tidak melibatkan siapa-siapa. Saya tidak pernah melibatkan siapa. Saya ngambil contoh seperti ini. Saya di pihak lain saya sebagai penulis. Saya di pihak lain saya sebagai pengajar juga. Namun kalau ditanya, apakah saya punya sesuatu yang bernilai? Yang bernilai ada, yang bernilai ada, ya. Tetapi belum tentu dimiliki atau dipandang yang sama atau dipandang mempunyai nilai tinggi dengan orang lain. Contohnya begini, saya sebagai penulis saya bangga dengan diri saya sendiri. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang tidak mampu menulis. Walaupun dia punya uang banyak, punya mobil banyak, punya rumah banyak, tetapi saya pikir saya sudah diciptakan oleh Tuhan bahwa saya bisa menulis, saya bisa memahami apa yang saya harus kerjakan. Begitu. Sebelum saya nulis, saya sudah memahami apa yang saya tulis, apa yang saya akan tulis. Itulah suatu kebanggaan saya. Nah, itu saya bilang tadi, ya, bicara kemandirian. Tapi kita tidak bisa menyamakan antara satu dengan yang lain karena kita diciptakan oleh Tuhan dengan cara yang dengan karma masing-masing, ya, sehingga hasilnya pun berbeda. Ya, itu konsep dasar. Ya, itu konsep dasar. Maka dari itu kita tidak boleh menyamakan antara satu dengan yang lain. Karena ini adalah Tuhan yang menciptakan, ya, dengan tujuan yang berbeda. Nah, misalkan ada yang memang diciptakan pebisnis, ada yang pendidikan pendidik, ada yang diciptakan jadi buruh, ada yang diciptakan dari seperti ini. Ini adalah sistem yang saling membutuhkan supaya
bumi ini, isi bumi ini berjalan dengan baik, ya. Nah, itulah yang saya sebut dengan positioning. Nah, ketika seperti saya bilang tadi, ketika kita melawan kodrat itu kita sudah mempunyai penilaian negatif terhadap kemandirian. Nah, begitu ya. Jadi kemandirian itu kita dikatakan dalam hal ini adalah positioning. Ya, masalah cukup atau masalah tidak cukup itu urusan belakang itu. Kita tidak bahas itu. Itu bukan ranah dalam bahasa itu, tetapi dalam hal ini adalah bagaimana orang itu bisa dipahami, bagaimana orang itu ya dimengerti berdasarkan kemandiriannya. Makanya banyak sekali. Banyak sekali. Kadang-kadang kita apa namanya? Susah menilai begitu. Ada orang A, kita diajarkan bagaimana kita menjadi orang disiplin, bagaimana. Sedangkan di pihak lain dia sendiri saja tidak disiplin. Nah, terus ada mengajarkan bagaimana kiat-kiat menjadi sukses begini, jadi pengusaha begini. Ini caranya. Tetapi masalahnya apakah dia sudah sukses? Begitu. Nah, inilah kadang-kadang yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu, ya kemandirian ini penting. Nah, sehingga apa yang saya katakan tadi, bicara dengan aspek judgment itu, atau yang pertama itu ada self esteem. Dalam self esteem itu ada namanya aspek kemandirian. Sekali lagi, ya, ketika orang bicara masalah ajaran agama, ajaran spiritual, tetapi dia sendiri sudah mempunyai kemampuan untuk itu atau belum gitu. Kalau sudah belum, bagaimana kita percaya? Nah, itu namanya self esteem yang berkaitan dengan kemandirian. Oke. Yang berikutnya yang kedua itu adalah nature, kealamian. Kealamian. Nah, jadi sesuatu yang alamiah. Nah, begini maksudnya begini. Ketika kita bicara masalah posisi, ya kita akan tetap membicarakan masalah posisi. Nah, jadi ketika bicara masalah posisi, berarti kita bicara dengan ada yang namanya langkah demi langkah, step by step. Dalam bahasa sistemik fungsional itu namanya genre. Genre-nya itu berstruktur. Ya, genre-nya ini berstruktur. Seperti yang saya katakan tadi, ini berstruktur. Nah, ketika kita misalkan ini saya tidak menyentuh siapa-siapa, maafkan saya kalau saya menyentuh siapa-siapa, tapi suatu contoh saja untuk memahami apa yang disebut dengan natural di sini. Nah, misalkan ada orang yang ingin bekerja sebagai sebagai karyawan. Karena dia merasa anaknya atau merasa temannya atau bagaimana gitu. Mestinya kan ada aturan perusahaan di tempat itu bekerja. Pertama jadi ini dulu, jadi ini dulu. Tiba-tiba dia menjadi ya tanpa pengalaman itu menjadi ketua atau kepala bidang. Padahal dia tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, langsung di kepala. Sehingga apa yang terjadi? Di sini ada kematangannya itu kurang. Begitu. Banyak di masyarakat, saya pikir gitu. Sehingga apa yang terjadi? Collab. Collab itu karena apa? Kematangan. Nah, di sini orang mengatakan, oh wajar juga dia menempati seperti itu karena bapaknya siapa. Nah, sehingga orang mengatakan, oh kan dia titipan. Titipan dia. Banyak sekali, misalkan orang mau melamar ya pada posisi tertentu secara begini, secara kemampuan, secara apapun dia tidak punya kemampuan untuk itu, tetapi bisa melalui jalan belakang. Nah, inilah saya sebut dengan judgment yang berkaitan kealamian. Ya, bicara dengan kealamian. Jadi tidak serta-merta kita, oh ini dia wajar, dia akan menjadi begini, enggak bisa. Iya, ya, kita mengatakan tidak bisa seperti itu, tapi kenyataannya kan akan berbeda. Nah, berdasarkan kenyataan itulah kita juga mempunyai hak untuk menilai. Itu berkaitan dengan self esteem. Kalau ditanya,
Mana ada, kalau ditanya di bawah pengadilan misalkan, mana buktinya saya melanggar? Enggak ada, enggak ada. Ya, tetapi itu akan sangat terasa dengan konsensus atau konvensional yang selama ini dijalani begitu. Ya, itu disebut dengan kealamian. Nah, sama seperti gini juga kalau kita lihat di masyarakat juga ya ada kontrak. Mestinya kan harus ada melakukan apa namanya apapun namanya itu ya, melakukan kontrak itu harus ada proposal. Terus kita melihat siapa yang memenuhi syarat. Oke. Nah, tetapi tiba-tiba tanpa melalui proposal, tanpa melalui jalan-jalan tertentu akan terjadinya apa namanya cemburu sosial. Orang yang tanpa mengikuti prosedur yang baik tiba-tiba dia memenangkan kontrak. Nah, ini yang saya sebut dengan kealamian. Jadi logikanya kan begini. Logikanya kan begini. Ketika orang mau memenangkan kontrak, dia harus masuk dengan fase-fase dulu. Fase majukan proposal, fase begini, fase begini. Akhirnya adalah keputusan. Nah, ketika hal itu terjadi, ya sesuai dengan prosedur, maka disebut dengan nature di sini, sesuai dengan harapan, sesuai dengan prosedural, karena sudah mengikuti genre-genre yang sudah ada, begitu, ya, genre-genre yang sudah ada. Itu yang kedua. Nah, makanya kalau kita bicara dengan ini, dengan apa namanya, itu di masyarakat itu banyak sekali ada terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Tetapi kembali lagi, kita tidak boleh dibungkamkan. Kita nggak boleh dibungkamkan. Kenapa? Karena kita melihat suatu fenomena sosial. Sekali lagi, dalam bukunya Halliday mengatakan begitu, ya, segala sesuatu yang terjadi di masyarakat itu adalah fenomena sosial yang bisa dibahas secara kebahasaan. Jadi tidak boleh melarang-larang. Kenapa? Kalau melarang-larang, jangan lakukan di sosial, cukup di rumah saja. Maunya angkat anak, maunya angkat istri itu karena itu urusan rumah tangga. Tetapi kalau sudah berurusan dengan sosial, berarti siapapun boleh memberikan pandangan. Begitu. Itu yang kita sebut dengan kematangan atau sebut dengan prosedural. Ya. Sedangkan yang ketiga, nanti kita akan lihat contoh-contohnya di apa namanya di perkuliahan berikutnya. Kita akan menganalisis, ya, bagaimana kita menganalisis yang pertama itu adalah yang saya sebut dengan apa namanya kemandirian, ya, kemandirian. Yang kedua kita sebut dengan ini kematangan. Nanti kita lihat contoh-contoh teks seperti apa. Kuliah ini hanya untuk apa namanya memberikan gambar umum apa sih yang kita sebut dengan judgment, ya. Nah, yang ketiga, ya, itu masih dalam bentuk yang kita bisa dengan social esteem. Yang ketiga ini berkaitan dengan kemampuan. Makanya seperti saya katakan tadi, ya, ketika kita bicara social esteem itu bicara kemampuan. Tadi bicara kemandirian, ya. Karena yang saya katakan tadi, yang saya sentuh tadi, ya. Ketika orang itu sudah berumur 50 tahun, toh juga dia masih mau belum kerja atau belum mencari posisi yang tepat, itu belum mandiri namanya. Belum mandiri. Nah, begitu juga, oh, ini saudara saya ini atau anak teman saya ini. Ya, toh juga yang kita punya, toh juga kita bukan punya perusahaan kita tempatkan dia. Itu kalau tidak memenuhi standar, tidak mempunyai genre-genrenya itu kita sebut dengan apa namanya rendahnya kealamian itu sendiri. Itu sebut dengan pelanggaran kealamian itu sendiri, ya. Terus ketika kita bicara dengan yang ketiga itu ada bicara dengan kemampuan. Banyak
Ya, banyak orang yang tidak mampu, tapi karena orang tuanya ingin pada posisi tertentu, makanya dengan cara begini begitu, sehingga jangan salahkan masyarakat. Oh, dia nombok gini untuk mencapai itu. Dia membeli, ya, jangan salahkan seperti itu. Kenapa? Ini bahaya loh penilaian seperti ini. Kenapa? Karena adanya ketidakmampuan ya seseorang untuk mencapai itu. Ya, nah ini sebenarnya dia orang-orang yang melanggar seperti ini sering tidak memperdulikan masalah uang, tetapi berfokus pada self esteem. Nah, makanya sebut dengan self esteem atau sebut dengan harga diri lah. Makanya self esteem ini berkaitan dengan social esteem begitu. Tidak peduli masalah uang, tetapi bagaimana derajat ya prestise esteem yang didapatkan di masyarakat. Padahal kemampuan yang dimiliki tidak mempunyai atau tidak memiliki standar pada posisi itu. Itulah yang menjadi masalah itu. Nah, juga ini akan sangat berdampak kepada ketidakpuasan kerja, ya atau sebut dengan ya ketidaknyamanan bekerja. Kenapa kepuasan dan ketidaknyamanan bekerja? Itu karena muncul karena kita tidak mampu, ya, karena kita tidak mampu memenuhi syarat-syarat seperti itu, ya. Nah, makanya di sana kita akan bisa melihat kalau ditanya di masyarakat kenapa. Nah, tentu setiap orang itu akan mencari pembenaran. Oh, saya begini, saya begini dengan bos. Padahal dia sendiri tidak mampu bekerja. Ini bahaya bagi orang yang pelanggaran, ya, bagi orang yang pelanggaran kemampuan. Nah, makanya ada konsep yin dan yang itu seperti ini. Ya, konsep yin dan yang ini yang sering diutarakan oleh Dr. Faiz dalam ngaji. Seperti ini. Ada keterbatasan, ada kebebasan. Ada kebebasan, ada keterbatasan. Begitu. Kebebasannya begini maksudnya dalam hal ini, dalam konteks ini yang saya maksud dalam bahasanya Dr. Faiz ya, yang Dr. Faiz ini seperti ini. Oh, kita punya uang, kita bisa beli apa saja. Iya. Iya, bisa beli apa saja. Tetapi tidak semua hal bisa dibeli. Sehingga apa yang tadi? Kepuasan nggak bisa dibeli. Sehingga uangnya habis untuk mencapai suatu tertentu atau posisi tertentu. Tetapi apa yang terjadi? Anaknya tidak mampu bekerja, mengundurkan diri dengan cara apa-apa. Nah, begitu. Nah, sehingga yang rugi itu siapa? Ia yang melakukan. Ya, yang melakukan. Nah, disinilah saya melihat adanya kebebasan ya, harus dibatasi. Artinya, oh saya pingin ini, mampukah saya? Itu harus dipikirkan, ya. Itu harus dipikirkan, jangan sampai hal-hal yang seperti itu didobrak, itu berbahaya begitu. Ya, nah, itu yang kita bicara dengan ya self esteem. Nah, yang kedua kita bicara dengan social sanction. Nah, tadi bicara dengan social esteem ada kaitannya dengan yang pertama itu adalah kemandirian, kealamian, dan yang terakhir itu adalah kemampuan atau disebut dengan kecakapan. Ya, kecakapan. Ya, makanya itu harus diperhatikan itu. Jangan sampai keinginan besar, tetapi ketiga hal itu diabaikan. Kemampuan, kemandirian, itu bahaya itu. Makanya banyak orang yang gagal bekerja. Bukan dalam artian bekerja gagal, dalam artian mencapai posisi. Sudah mencapai posisi tertentu, tetapi gagal menjalankan. Karena ketiga hal itu diabaikan. Oke, baik. Ya, yang kedua itu berkaitan dengan ya yang itu namanya sosial sanksi. Ya, sanksi sosial.
Nah, ini baru ada bicara dengan etika. Ya, etika ini ada nggak itu loh. Contohnya begini. Kita menghina orang lain itu loh. Ya, itu saya pikir ya saya tidak paham sih undang-undang ya. Tetapi saya pikir ada undang-undangnya itu. Nah, itu namanya social sanction. Jadi sanksi sosial gitu. Saya pikir misalkan ada menggusur orang lain dari misalkan ada perseteruan di kelompok A misalkan, ya, tetapi sama-sama berhak begitu, sama-sama berhak. Kemudian ada pengusiran. Itu saya pikir itu sudah bisa dilihat dari segi social sanctionnya seperti apa. Ya, itulah makanya di sini kita lihat sekarang, oh, dia jadi orang bijaksana. Oh, berarti itu dari social sanction. Kenapa kita? Karena ketika kita melihat bahwa dia mampu memecahkan masalah-masalah sosial, itu disebut dengan social sanction. Ya, nah, jadi ini ada attitude, ini ada co-attitude, ini ada saya sebut dengan etika. Di sini ada etika berbicara, etika memecahkan masalah sehingga orang itu menjadi puas. Nah, oleh karena itu dia dijulukilah menjadi orang yang sangat bijaksana. Begitu. Nah, nanti kita akan bicarakan bagaimana penerapan-penerapannya itu. Yang berikutnya kita lihat juga ya, jangan sekali-sekali kita meremehkan orang lain. Sekali lagi itu saya sering saya utarakan kepada mahasiswa-mahasiswa saya ya, dimanapun dia berada itu tidak, kembali lagi ya, tidak boleh menyepelekan, karena itu berkaitan dengan social sanction. Siapapun yang diremehkan itu akan merasa tidak nyaman. Tetapi ingat, kita kan punya punya hubungan sosial di masyarakat. Bukan hanya kita saja yang mendengarkan, tetapi juga orang lain. Orang lainnya di sinilah yang akan memberikan, oh, orang ini tidak bijaksana, orang ini kasar, orang ini, karena dia berdasarkan sanksi sosial. Nah, makanya dalam sosiolinguistik mengatakan, ya, dari bahasalah kita mendapat rezeki, dari bahasalah kita mendekatkan musuh, dari bahasalah kita mendekatkan ini. Makanya begini, kalau kita hubungkan dengan teorinya teori tarik menarik itu, ya, yang kita sebut law of extraction itu, yang dikenal dengan law of extraction itu jadi begini, apa yang kita ungkapkan, apakah kasar, misalkan kasar kita ungkap, di otak kita pasti kasar. Nah, terus yang akan dekatnya di sini adalah orang-orang yang kasar, begitu. Sehingga apa? Musuh datang. Makanya apapun yang kita punya itu, karena dalam tubuh kita ini punya vibrasi atau getaran, bersinar, begitu. Ya, jadi apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita alami di sini, dia punya spirit ya untuk membangkitkan. Bangkitkan apa? Kalau kasar, kotor bicara kita, orang tidak akan mau datang dengan kita. Paling-paling dia akan ditemani dengan orang-orang yang sama, orang-orang yang kurang lebih 11-12 lah, sama lah. 11-12. Tetapi karena orang-orang yang baik tidak akan mendekati. Sehingga ingat, orang itu sebenarnya itu adalah berpotensi membawa rezeki yang sudah ditugaskan oleh Sang Pencipta. Ya, karena rezeki itu dititipkan melalui fasilitas-fasilitas yang difasilitasi oleh teman. Siapa sih yang nyaman dengan pembicaraan kasar begitu? Itu social esteem. Dan social sanction juga bisa dilihat. Kenapa? Kalau kita melihat ada undang-undangnya, berarti kita bisa bicara dengan social sanction. Tetapi kalau kita bicara dengan norma, berarti social esteem. Nah, kemudian kalau kita melihat juga yang positif, jika kita ngomongnya sopan, nah makanya selama ini ya syukurlah Tuhan masih memberikan saya masih diberikan kepercayaan, masih banyak orang yang memerlukan tenaga saya, memerlukan pikiran saya, masih banyak sekali ya. Karena saya percaya bahwa ketika saya berbicara itu saya harus menghargai orang lain. Saya percaya dengan
law of attraction tadi. Ya, jadi gaya tarik menarik itu, saya percaya itu. Nah, maka dari itu kembali lagi, ketika kita bicara baik, orang itu nyaman dengan kita. Ketika omong kita diikuti dengan ilmu pengetahuan, orang itu akan nyaman. Nah, di sanalah Tuhan itu menitipkan, ini loh yang Ketut Swardana harus ajarkan. Inilah titipan dari Tuhan atau Sang Pencipta. Nah, itulah yang kita sebut dengan social esteem. Nah, baiklah, kita saya pikir itu dulu gininya berkaitan dengan self esteem dan social sanction. Nanti kuliahnya itu secara secara diskusi nanti kita akan lebih detail ya berkaitan dengan judgment. Ya, saya pikir segitu dulu ya. Selamat malam. Semoga kita dalam keadaan rahayu, rahayu, rahayu bagi kita semua. Salam linguistik.